Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibul ane? Tentu semua kita di dalam keadaan sehat. Masih seputar polisi tembak polisi. Ya, tapi Cak Ompong ingin mengangkat topik mengenai penyebab kasus kematian Brigadir J. Apakah pelecehan seksual atau kekerasan seksual atau perselingkuhan? Nah, ini memang rame diberitakan di media massa. Jadi ada yang mengatakan isu perselingkuhan, ada yang menyatakan itu adalah pelecehan seksual dan lain sebagainya. Beda definisi, beda pula maknanya. Oke, kita coba mulai dengan definisi apa itu pelecehan seksual. Adalah tindakan bernuansa seksual yang membuat orang lain merasa tersinggung, tidak nyaman, ya, atas perlakuan. Ya, ini biasanya orang merasa tersinggung karena pelecehan seksual. Ya, itu bisa dilakukan dengan fisik atau tanpa fisik. Nah, kekerasan seksual itu merupakan lanjutan dari pelecehan seksual. Artinya ada diikuti dengan unsur paksaan, ya, dan ancaman. Nah, mengenai perselingkuhan itu adalah proses di mana dimulai, ya, saling bercurhat, curahan hati, ya, dan dilakukan dengan sadar dan suka sama suka. Jadi itulah definisi daripada pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan perselingkuhan. Nah, kalau ketiga ini kita terapkan di dalam kasus, ya, kematian Brigadir J, tentunya berbeda. Oke, kalau kita melihat pelecehan seksual, ya, di mana bedanya dengan perselingkuhan. Nah, kalau pelecehan seksual mengenai waktu, nah itu waktunya itu sesaat. Jadi tiba-tiba seseorang mempunyai hasrat terhadap seseorang, jadi dilakukannya itu sesaat itu juga. Nah, kalau perselingkuhan, nah ini dilakukannya sudah berlangsung lama, dimulai dengan komunikasi yang baik, ya, saling curhat. Jadi waktunya itu cukup lama untuk membangun perselingkuhan. Tetapi kalau pelecehan seksual itu dilakukannya pada saat itu juga karena ada hasrat. Nah, bagaimana dengan tempat? Kalau tadi adalah waktu, nah tempat. Kalau tempat, kita coba terapkan di kasus kematian Brigadir J. Tentu pelecehan seksual ini sangat tidak mungkin. Ya, kenapa? Karena ya namanya ajudan terhadap bosnya itu punya ruangan yang sangat berbeda. Ajudan biasanya itu walaupun di dalam satu area rumah, tetapi itu ada sekatnya, ya. Dan untuk memasukin ruangan pribadi, ruangan tamu daripada bosnya atau petinggi Polri, ya itu sangat tidak diperbolehkan. Nah, yang kedua, CCTV di mana-mana ada. Nah, tapi kalau di perselingkuhan, seorang ajudan bisa saja memasuki ruangan privasi petingginya dengan catatan ada panggilan. Nah, jadi beda. Ya, kalau itu pelecehan
Ya, kalau kita terapkan di kasus kematian Brigadir J, ya, seorang ajudan itu sangat sulit untuk memasuki ruangan daripada petinggi, apalagi kamar tidurnya. Ya, karena di mana-mana ada CCTV dan ada ajudan yang lain. Nah, itu kalau mengenai tempat. Nah, bagaimana dengan kalau itu ketahuan? Kalau pelecehan seksual itu biasanya ketahuan karena kepergok. Ya. Jadi seseorang bisa ketahuan karena kepergok. Nah, sementara kalau perselingkuhan itu agak sulit untuk diketahui. Ya, karena itu pemantauannya cukup lama. Jadi tidak serta-merta saat itu juga. Ya. Jadi kalau mengenai pelecehan seksual, itu biasanya ketahuannya karena kepergok. Nah, seperti dalam penjelasan kepolisian bahwa Brigadir J kepergok, lalu ya istri Kadif Propam berteriak, Baradae turun dan membawa senjata. Jadi ada saling tembak menembak di situ. Nah, ini yang timbul permasalahan. Kenapa Brigadir J bawa senjata atau pada saat dia melakukan pelecehan seksual? Nah, ini juga tanda tanya. Nah, itu mengenai ketahuannya. Nah, bagaimana tingkat kemarahan? Saya rasa keduanya sama. Ya, tingkat kemarahannya luar biasa. Baik itu pada pelecehan seksual maupun perselingkuhan. Tetapi efek kepada kematian daripada Brigadir J itu sangat berbeda. Ya. Nah, kalau perselingkuhan itu diketahuinya setelah memantau beberapa waktu yang cukup lama. Dan pembunuhannya itu cenderung direncanakan. Tapi kalau pelecehan seksual itu saat itu bisa terjadi, ya, seperti penjelasan kepolisian terjadi tembak menembak dan lain sebagainya. Nah, menjadi tugas kepolisian yang sangat berat adalah bukan saja menjelaskan kepada masyarakat kronologi pembunuhannya, tapi yang paling sulit adalah penyebab daripada pembunuhan itu dan siapa pelakunya. Ya, jadi ada 3 poin penting, yaitu adalah kronologi pembunuhannya, ya. Yang kedua adalah penyebabnya. Yang ketiga pelakunya. Nah, 3 ini itu saling berhubungan satu dengan yang lain. Kalaulah ini hanya di seputaran Brigadir J dan Baradae, ya ini sangat mudah diselesaikan oleh kepolisian. Tapi yang menjadi sulit adalah ketika orang yang berpangkat di atas tamtama yang menjadi inti permasalahannya. Bagaimana cerita selanjutnya? Kita tunggu kepolisian bertindak.